beberapa hari kita evaluasi, ternyata ada perkembangan yang signifikan yang berpotensi bisa berkembangnya corona ini. Yang menonjol pertama adalah setelah ditetapkannya seseorang dinyatakan positif. Yang kedua, lonjakan orang-orang yang ada di luar. Orang yang ada di luar, baik luar negeri maupun di luar dari luar daerah, khususnya Jabodetabek, luar pulau. Ini 1-2 hari ini luar biasa, angkanya sampai ribuan. Oleh karena itu pemerintah mengantisipasi jangan sampai ini bisa menjadi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Rembang. Maka setelah memperhatikan itu semua, kami bersama semua elemen dinas instansi baik vertikal dari Polres, dari Kodim, kemudian dari Bulog dan semua OPD bersama-sama menyampaikan pandangan-pandangannya, sehingga kami memutuskan bahwa sejak jam 4:30 sore tanggal 28 bulan Maret 2020 kami tetapkan status Kabupaten Rembang keadaan luar biasa atau KLD COVID-19. Inilah keputusan kami, sehingga nanti semua masyarakat bisa memahami secara utuh, karena semua yang sudah kami tetapkan melalui perangkat-perangkat yang kami SK-kan. Ada 6 pokja, ada 6 pokja yang nanti akan bergerak ke penanganan ini. 6 pokja itulah yang nanti akan terukur, terstruktur, terukur, dan satu kata, yaitu untuk penyelesaian penanganan COVID-19 ini. Dasar yang kami pedomani adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang wabah penyakit menular. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan coronavirus disease dari tahun 2011. Yang terakhir, berdasar Permenkes 949 garing Menkes garing SK 7 garing 2004
tentang pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini atau KLB. Dari dasar inilah kita sangat kuat untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan KLB. Maka saya berharap masyarakat sekali lagi untuk bisa memaklumi dan memahami apa-apa yang nanti akan kami lakukan dan memahami apa-apa yang nanti akan kami lakukan. Tentu saya yakin ada yang setuju, ada yang tidak, tapi ini saya pastikan bahwa tujuannya sangat mulia, yaitu untuk menyelamatkan masyarakat kita. Kemudian perlu kami sampaikan, anggaran yang sudah kita rencanakan kurang lebih 7,6 miliar. 7,6 miliar ini akan kita ambil dari pos belanja perjalanan dinas semua pejabat atau SKPD atau DPR. 25% dari pos anggaran untuk perjalanan dinas akan kami arahkan untuk membackup kebutuhan KLB ini. Di samping itu juga anggaran-anggaran yang sekiranya memang sudah tidak relevan karena waktunya sudah tidak memungkinkan, misalnya acara Kartininan, ini kan sudah nggak mungkin, ini juga akan kita pakai untuk penanganan KLB ini. Banyak, masih kurang, tentu kita diperbolehkan untuk mengalihkan kegiatan apapun asal ini untuk kepentingan pos mayor atau dalam keadaan darurat, ini diperbolehkan oleh aturan. Maka kami tidak khawatir soal sumber anggaran untuk membackup keputusan KLB ini. Setelah itu yang saya sampaikan, barangkali ada yang perlu saya persilahkan. Monggo. Perbedaan KLB itu seperti apa nanti? Apakah ada batasan wilayah atau bagaimana? Ya, jadi KLB ini secara menyeluruh se-Kabupaten Rembang, wilayah Kabupaten Rembang. Jadi tidak ada perbedaan. Semua kabupaten akan kita berlakukan sama. Ini jadi tidak ada ini kita KLB, ini kita tidak. Semua kita berlakukan sama. Kalau desa-desa melakukan lockdown lokal gimana? Ya. Desa-desa melakukan lockdown lokal. Ya. Jadi lockdown lokal itu tidak ada sebenarnya, tidak ada regulasinya, tidak ada aturannya. Yang ada adalah aturan lockdown itu adalah lockdown yang memang diatur oleh undang-undang, yang itu menjadi kewenangan pusat atau Pak Presiden. Jadi kalau bahasa lockdown jangan sampai diartikan itu ada dasar. Ada dasar ya lockdown dari Pak Presiden. Berapa itu? Berarti KLB itu yang dimaksudnya gimana? Apakah ada semacam kriterianya? Ya. Perbedaannya dengan kondisi Oh ya. Jadi KLB ini memang kalau mengacu pada tadi peraturan Menteri Kesehatan, ini memang luasannya volumenya hanya untuk mengatasi tentang wabah penyakit. Tetapi kalau KLB menurut Undang-Undang Kebencanaan, maka itu lebih luas.
Nah, tetapi kami yakin meskipun ini KLB untuk mengatasi masalah corona ini, penularan corona ini, dampaknya pasti banyak, dampak sosial, dampak ekonomi, ini pasti ada. Maka yang kita rumuskan nanti tidak hanya